Or Selamat pagi teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan game kami. Game yang kami kembangkan adalah bertipe konstruksi, di mana kami namakan permainan ini adalah Lego Blind. Ini kata-kata yang kami buat, yaitu kehilangan penglihatan bukan berarti kehilangan cara bersenang-senang. Itu moto dari game ini, dari Lego Blind. Selanjutnya, nah di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Robertus Christopher Adi Pratama dan saya sendiri Nikos Bastian Amada. Nah, kelompok target. Kami menargetkan usia yaitu anak-anak hingga dewasa. Karena kami ingin permainan ini bisa dimainkan oleh orang yang sudah memiliki pikiran yang cukup matang untuk bisa memainkan game ini. Karena game ini harus memakai kecerdasan yang lebih advance dari biasanya, bukan untuk balita ataupun bayi. Lalu jumlah orang yang bisa memainkan game ini adalah 2 orang, yang terdiri dari orang tunanetra dan seorang moderator. Moderator di sini haruslah orang normal, karena moderator di sini juga sebagai juri, supaya permainan ini bisa berhenti dan bisa dinilai. Seperti itu. Nah, target kami adalah orang berkebutuhan khusus atau dikhususkan lagi adalah orang tunanetra. Nah, latar belakang kami mengembangkan game ini adalah kami ingin membuat sebuah game di mana orang-orang tunanetra ini bisa bermain juga dengan orang-orang normal. Ya, seperti kita tahu di dunia ini banyak game yang dikhususkan hanya untuk oleh orang-orang normal. Sehingga orang-orang yang berkebutuhan khusus ini cenderung sangat sedikit yang bisa dimainkan oleh mereka. Dan mereka bisa cenderung bosan ataupun tidak ada hiburan bagi mereka. Sehingga kami berencana ingin mengembangkan game ini untuk mereka. Nah, tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan di sini adalah karena orang-orang tunanetra ini kan manusia juga, butuh kesenangan. Makanya kami ingin mengembangkan sebuah game di mana mereka juga bisa bersenang-senang seperti orang normal pada biasanya. Bukan hanya orang normal saja yang bisa bersenang-senang. Orang yang memiliki kebutuhan khusus, khususnya orang tunanetra ini, bisa juga bersenang-senang. Nah, opsi solusi kami ada 3, yaitu 1, membuat pola pengait yang berbeda-beda pada permainan. Orang tunanetra ini kan buta, tidak bisa melihat, makanya mereka menggunakan indera lain untuk merasakan kehadiran sesuatu di dunia ini. Misalnya indera kulit atau indera pendengaran, seperti itu. Makanya kami ingin membuat pola pengait yang berbeda-beda pada permainan sehingga mereka bisa membedakan permainan kami ini supaya bisa dimainkan. Nah, yang kedua, membuat huruf Braille di permainan. Huruf Braille ini adalah huruf yang digunakan untuk orang buta supaya dia bisa membaca. Nah, kami ingin mengembangkan game yang menggunakan huruf Braille ini supaya orang-orang tunanetra ini bisa juga tahu benda ini apa atau benda itu apa, seperti itu. Lalu yang ketiga, permainan menggunakan suara. Ya, sudah saya jelaskan tadi bahwa orang tunanetra tidak bisa melihat, makanya mereka menggunakan indera lain supaya bisa merasakan hal-hal yang ada di dunia ini. Maka mereka menggunakan pendengaran mereka supaya mereka bisa tahu apa yang terjadi di dunia ini. Makanya opsi solusi kami menggunakan suara supaya mereka tahu permainan ini apa atau permainan ini bagaimana cara bermainnya, seperti itu. Nah, solusi terbaik menurut kami adalah membuat pola pengait yang berbeda-beda pada permainan. Karena
orang tunanetra ini kan cenderung menggunakan indera peraba mereka. Makanya kami ingin membuat pola pengait yang berbeda-beda sehingga orang tunanetra ini bisa membedakan ini Lego ini untuk apa, Lego ini untuk apa, dan Lego ini bisa dibuat seperti apa, Lego ini dibuat seperti apa, seperti itu. Nah, kebaruan yang akan kami tambahkan, membuat pengait Lego dengan berbagai macam bentuk. Nah, ini beberapa contoh yang Lego yang ingin kami buat, yaitu satu ada segitiga, ada setengah lingkaran, ada yang berbentuk L, ada yang berbentuk segi empat. Nah, orang-orang tunanetra ini bisa membedakannya dengan cara meraba pengaitnya tersebut. Misalnya segitiga bisa mereka rasakan, bisa bedakan dengan yang setengah bulat ataupun yang dengan L. Nah, pengait-pengait yang berbeda ini juga memiliki bisa dibentuk berbeda-beda juga. Misalnya segitiga ini bisa dibuat untuk atap rumah, atau yang segi empat ini bisa digunakan untuk membuat dinding rumah, atau yang bulat ini bisa digunakan untuk membuat lantai rumah, dan berbagai macam bentuk yang lainnya. Tergantung yang ada akan di buku petunjuk nanti. Nah, presentasi akan dilanjutkan oleh Saudara Christopher. Ya, saya akan menjelaskan cara teknis cara bermain dari permainan ini. Yang pertama, moderator akan memberikan Lego dan menentukan bentuk yang harus dibuat. Moderator akan memberikan satu plastik berisikan Lego dan bentuk yang akan dibuat akan ditentukan dari buku petunjuk yang ada di dalam packaging. Yang kedua, setiap pemain membangun sesuatu dengan menggunakan Lego sesuai bentuk yang telah ditentukan di awal tadi. Yang ketiga, setiap Lego memiliki bentuk pengait dengan berbagai macam bentuk, makanya tidak bisa dihubungkan sembarangan. Di sini saya akan menjelaskan lebih jelas. Jadi, seperti yang dijelaskan oleh Niko tadi, ada berbagai macam bentuk pengait, seperti segitiga, setengah lingkaran, bentuk L, dan juga persegi. Maka dari itu, untuk membentuk satu kesatuan, itu membutuhkan satu bentuk pengait. Contoh saja, untuk dalam membentuk rumah, kita akan mendesain untuk membuat contoh atap genting. Kita akan membuat atap genting dengan menggunakan pengait dengan bentuk segitiga. Untuk membentuk dinding, kita akan membentuk pengaitnya dalam bentuk setengah lingkaran dan seterusnya. Ya. Ya, ini ada animasi contoh dari permainan kita. Ya, seperti yang tadi saya telah jelaskan, untuk membentuk satu kesatuan itu pembentukan bentuk yang berbeda-beda. Seperti pada animasi tadi, itu adalah bentuk pengait segitiga yang digunakan untuk membuat suatu bentuk segitiga lagi. Di bagian kiri sudah ada bentuk rumah. Kita akan membuat Lego ini dengan bentuk yang sederhana-sederhana saja, seperti yang di kiri ada bagian rumah, di bagian kanan ada bentuk orang-orangan, dan juga bentuk mobil-mobilan, dan seterusnya. Kita tidak akan membentuk suatu bentuk yang rumit, karena ini ditujukan untuk orang yang berkebutuhan khusus. Bisa dilanjut. Peraturan. Permainan hanya berlangsung 30-45 menit tergantung kesulitan yang akan dibuat. Kita mendesain permainan ini berlangsung 30-45 menit ditujukan agar permainan ini menjadi lebih seru, di mana para tunanetra akan membentuk bentuk sampai di batas waktu, entah itu jadi atau tidak. Yang kedua, moderator akan memberitahu pemain bahwa bentuk pengait tertentu akan membentuk bentuk tertentu. Seperti yang ada di cara bermain tadi, moderator akan menentukan bentuk yang dibuat dari buku petunjuk yang ada di packaging. Bisa lanjut.
Kelebihan, orang tunanetra bisa bermain Lego seperti orang normal. Yang kedua, menambah kecakapan seseorang supaya bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih cepat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Niko di moto kita tadi, orang tunanetra sama halnya dengan orang normal biasa. Maka dari itu kita menciptakan permainan ini agar orang tunanetra bisa merasakan apa yang telah dirasakan oleh orang normal di luar sana. Yang kedua, menambah kecakapan seseorang ini karena orang tunanetra yang sebelumnya tidak bermain Lego karena tidak ada permainan kita, sekarang bisa bermain Lego karena adanya permainan kita. Dan hal ini akan menambah kecakapan karena mereka telah membuat suatu keterampilan baru di luar biasanya. Perkiraan harga. Perkiraan harga pada permainan ini adalah 160.000 sampai 200.000 dikarenakan menggunakan bentuk banyak Lego. Tidak seperti bentuk Lego pada biasanya, kita memproduksi bentuk Lego dengan bentuk pengait yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita juga membutuhkan source atau item yang lebih banyak daripada biasanya. Bisa dilanjut. Seperti yang saya telah jelaskan tadi, isi dalam packaging ini ada 3 hal, yaitu satu plastik berisikan Lego, yang isinya nanti adalah part-part Lego yang akan pengaitnya berbeda-beda itu tadi. Yang kedua adalah buku petunjuk. Buku petunjuk ini nantinya akan dibacakan oleh moderator terkait peraturan dan juga petunjuk cara bermain. Nantinya moderator juga akan memilih dalam buku petunjuk ini akan ada banyak bentuk yang bisa dibuat dari Lego-Lego ini. Nah, maka dari itu kita akan si moderator ini akan menentukan bentuknya dan juga akan memberikan petunjuk cara bermainnya. Contoh, untuk suatu bentuk pengait akan membentuk bentuk satuan apa. Yang ketiga adalah stiker. Stiker ini sebagai komplement dari Lego-Lego ini. Nantinya stiker-stiker ini digunakan untuk mempercantik. Contoh saja dalam membentuk rumah. Kita akan menyediakan stiker untuk genting dan juga rumput-rumputan yang nantinya setelah selesai dibuat ataupun tidak selesai akan memperdetail agar orang yang melihat bentuk ini akan mengerti apa bentuk yang telah dibuat. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Udah gitu, Bu.